Halo, selamat pagi kawan. Balik lagi ke channel gue pembahas komik. Masih bersama gue Ardi Batas. Hari ini kita bakal ngebahas tentang cerita Marvel. Karena kemarin kan udah DC ya. Sekarang Marvel sedikit lah. Kan belum lama ini ya, apa sih namanya, di Amerika tuh Halloween ya. Yang biasa cerita serem. Nah, gue mau ngambil satu cerita seram. Atau cerita Halloween. Atau cerita horor. Dari komik Marvel. Nggak serem-serem amat sih. Ini gue bakal nyeritain tentang komik namanya Marvel Zombie Resurrection yang ditulis sama Philip K. Johnson. Ini tuh remake atau reboot dari komik Marvel Zombie yang dulu dibuat tahun 2005 ya. Karena seperti yang kita tahu Marvel Zombie yang 2005 itu berakhir dengan time loop kali ya. Jadi bagian akhir ceritanya ketemu sama bagian awal ceritanya. Gitu aja, jadi penyebabnya masih nggak jelas. Nah kalau di Marvel Zombie Resurrection ini itu lebih dijelasin gitu sebabnya kenapa bisa gini. Oh ya, Marvel Zombie Resurrection ini awalnya dinamain Marvel Zombie Respawn, yang sebelumnya diganti namanya akhirnya jadi Marvel Zombie Resurrection ya. Karena kata respawn sendiri ntar jadi kata pengganti zombie di cerita ini. Jadi para zombie superhero dinamain respawn di sini. Walaupun tetap ada karakter yang nyebutnya zombie juga. Karena zombie kan kata umum ya, makanya suka aneh kalau di film-film zombie yang nggak mau nyebutin zombie gitu. So they're zombies? No, sweetheart. Don't call me sweetheart. All right, honey. They're walkers. Cerita ini sendiri pernah di-cancel. Pas baru satu isu, terus di-cancel saat itu juga. Jadi nggak ada lanjutannya. Tapi akhirnya dilanjutin lagi pas September tahun ini nih. Yang kayaknya sih emang sengaja buat nyambut Halloween ya. Ya udah, kalau kayak gitu nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Cerita dimulai di 4 Yancey Street, tempat tinggal dari Fantastic Four setelah mereka berhenti menjadi dewa di dunia Marvel. Terlihat Hank McCoy alias Beast, terus ada juga Tony Stark alias Iron Man, dan Steve Rogers alias Captain America mendengarkan penjelasan dari Reed Richards alias Mr. Fantastic tentang masalah di luar angkasa dengan pesan terakhir dari Captain Marvel yang ditugaskan mengeceknya terputus begitu aja. Tony terus bertanya, maaf nih motong, tapi Reed, terus maksud pesan tadi itu apaan? Terus Reed jawab, setelah transmisi terakhirnya, saya memfoto tempat dari koordinat terakhir Captain Marvel berada. Gambarnya agak buram, tapi saya pikir kalian semua setuju kalau ini menarik perhatian kalian. Dia terus menunjukkan siluet Galactus berada di luar angkasa. Tony lalu kaget. Galactus? Reed terus merespon, koordinatnya nggak jauh dari tata surya kita. Galactus tadinya mau mengarah ke bumi. Beast terus bingung dengan pernyataan Reed tadinya. Terus Reed ngejawab, dia kini terlihat tidak bergerak sama sekali. Terus Steve bertanya memastikan, tidak bergerak? Maksud Iron Man lalu motong. Mendengar hal itu dia menjadi panik. Galactus itu memiliki teknologi yang bisa merubah arah permainan. Dia sendiri merupakan teknologi itu sendiri. Jika dia mati, yang Beast juga lalu potong. Jika dia benar sudah mati, kita harus membakar habis tubuhnya sebelum ada pihak jahat mengambilnya. Kayak Kolektor, Grandmaster, terus Cap terus memotong berusaha menenangkan suasana. Kita belum tahu apa dia benar-benar sudah mati atau belum. Setelah itu Reed menjelaskan alasannya dia mengumpul mereka di sini. Itu untuk meminta bantuan dari masing-masing tim pahlawan di mana mereka berasal. Mendengar masalah yang sangat genting seperti itu, tentu saja mereka setuju untuk ikut Fantastic Four menyelidiki Galactus. Selain Iron Man dan Cap, dari Avenger mengirimkan Thor dan War Machine. Sebenarnya sama Spidey juga, tapi dia ditinggal di bumi buat ngejaga anak-anaknya Reed dan Sue, yaitu Franklin sama Valeria Richard. Sedangkan X-Men mengirimkan Magic, Magneto, dan Wolverine. Mereka semua saat berangkat terlihat tenang dan bersenang-senang dalam perjalanannya menuju ke Galactus, tanpa mengetahui apa yang bakal terjadi sama mereka di sana. Sampai di sana Magneto mengendalikan tubuh Galactus yang meringkuk di tengah angkasa, membuatnya terlentang untuk memudahkan mengecek kondisinya. Dan saat dilihat memang udah jelas ternyata Galactus sudah mati. Terus pas mereka lagi ngamatin keadaan mayat Galactus ya, mereka melihat sepasang mata mengawasi mereka dari dalam mulut Galactus. Seluruh tim pergi mengecek bagian dalam tubuh Galactus, meninggalkan War Machine untuk menjaga pesawat transportasi mereka untuk pulang. Sesaat setelah masuk tubuh Galactus, komunikasi langsung terganggu. Tapi perhatian mereka teralihkan dengan tubuh Galactus yang menarik perhatian para ilmuwan di tim tersebut. Di mana mereka menemukan kalau di dalam tubuh Galactus itu terdapat atmosfer yang berisi oksigen yang buat manusia bisa bernafas di dalamnya. Dan juga bagaimana penampilan Galactus ternyata mengikuti siapa yang melihatnya. Jadi jika manusia melihatnya, maka bentuknya akan terlihat seperti manusia.
Jika Chitauri yang melihatnya, maka dia melihat Galactus sebagai Chitauri. Pas saya kayak gitu, The Thing sama Human Torch selalu meluruskan tujuan mereka di sini. Terus Cap membagi mereka semua ke dalam 2 tim, di mana Reed CS mengumpulkan sampel dari mayat Galactus, sedangkan timnya menelusuri penyebab kematian Galactus dan mencari tahu siapa yang mengawasi mereka sebelumnya dari dalam Galactus. Setelah mereka berdua berpisah, Wolverine lalu mencium bau yang membuatnya waspada. Terus dengan panik Logan mengatakan, "Aku ingat bau ini. Illyana, gue semuanya keluar dari sini." Dan terus ada suara misterius memotong. "Logan, kau datang?" Illyana alias Magic terus waspada. "Siapa di sana?" Terus pemilik suara itu menjawab, "Kemari dan lihatlah." Sambil dia berdiri menunjukkan wujudnya di depan seluruh tim yang dipimpin Cap. Di tempat lain di tim Reed, Susan Storm alias Invisible Woman meminta mereka semua bergegas sebelum seorang yang menginginkan mayat Galactus menyakiti mereka. Yang perlu mereka lakukan sekarang sebenarnya hanya musnahkan Galactus dan pulang bertemu anak mereka di rumah. The Thing juga merasa kalau suasana di dalam mayat entah kenapa terasa tidak enak. Dan tempat ini dia rasa sangat rumit dan berliku layaknya sarang semut. Tony terus berkata, "Dia benar, Reed. Drone lo nunjukin kalau sisa energi Galactus diserap dan diarahkan ke satu titik spesifik di tubuhnya. Lihat, interior tubuhnya sekarang udah kosong, tapi daya pendorong dan mesin pembakar di dalamnya masih ada, yang berarti seorang tinggal di dalam mayat Galactus dan merubahnya menjadi pesawat luar angkasa." Reed mendengar hal itu menanggapinya dengan tenang. "Saya juga menemukan sesuatu yang menarik lainnya. Sisa energi yang kau maksud sebelumnya bukanlah energi kosmis, dan energi itu tidak bekerja layaknya baterai, tapi berfungsi sebagai energi berkembang lebih mirip kayak organisme." Terus Iron Man berkata sambil menunjukkan tumpukan daging di depannya. "Entah apapun itu, yang pasti energinya masih mengalir layaknya listrik, dan kalau kita ikuti kemana arahnya, jelas ke arah sana." Human Torch lalu menembakkan api untuk melihat apa yang sebenarnya ada di balik tempat yang ditunjuk Iron Man. Lalu kita diperlihatkan kembali ke tim Cap. Kita melihat pemilik sosok misterius itu adalah Carol Danvers, atau yang dulunya Captain Marvel. Tubuhnya sekarang penuh luka yang biru dan wajahnya mengalir darah segar. Kini dia sudah seperti layaknya mayat hidup atau zombie, atau di komik ini disebut respawn. Wolverine lalu berkata, "Makhluk itu bukanlah Carol." Thor tahu yang membantahnya, "Kita bisa menyelamatkannya. Kita bisa bawa dia pulang dan kita..." Wolverine lalu memotongnya, "Lu gak paham, dia itu udah mati dari pas dia ngehubungin kita buat..." Cap lalu dengan cepat mengakses situasi tersebut. "Magic, buka portal menuju Tony berada." Terus Wolverine menambahkan, "Biarkan gerbangnya terbuka. Gue bakal ikuti kalian semua dari belakang." Perhatian Wolverine lalu menuju Captain Marvel. "Gue bisa cium bau lu, makhluk aneh. Gue ingat tentang lu pada." Captain Marvel lalu berkata sambil menerjang ke arah Wolverine, "Enggak, Logan. Kamu gak tahu apa-apa tentang kita. Kita itu sesuatu yang baru." Magic lalu dengan cepat mengantisipasi serangan tadi dan menebas Captain Marvel. Tapi di sana Magic lalu meremehkannya. Sang Captain Marvel. Cuma segini doang ternyata. Otot dan urat di atas Magic hancur membuka. Wolverine lalu berteriak, "Illyana, cepat lari dari sana." Tapi dia terlambat. Zombie Groot keluar dari langit-langit dan menarik Magic. Saat Wolverine berusaha menyelamatkannya, gerombolan respawn muncul dari dinding belakangnya. Usaha Wolverine untuk melawan mereka semua sia-sia ketika dia kewalahan mengalahkan jumlah mereka yang terlalu banyak. Di tempat lain, Reed CS akhirnya berhasil melubangi di dinding daging yang menghalangi mereka dan sisa sumber energi misterius dalam tubuh Galactus. Sue berusaha menahan Reed CS untuk mengecek apapun yang ada di sana, tapi rasa penasaran Reed mengalahkan kekhawatiran Sue. Di dalam situ terdapat ruangan besar, yang di tengah ruangan tersebut terdapat kolam besar yang berisi darah, yang mengeluarkan bau yang sangat busuk. Apapun yang terdapat di dalam kolam itu bangkit karena kedatangan Reed CS. Dan ternyata yang berada di sana adalah Silver Surfer. Seseorang lalu mengatakan, "Surfer, apa yang terjadi pada dirimu?" Silver Surfer lalu membuka matanya. Seluruh perak yang melapisi tubuhnya rontok, menunjukkan tubuhnya yang dipenuhi luka membusuk layaknya mayat yang sudah lama mati. Dia lalu mengatakan, "Kemari dan lihatlah." Setelah mengatakan hal tersebut, Silver Surfer lalu menggigit Human Torch tepat di lehernya. Dan gerombolan zombie muncul di hadapan mereka dari segala arah. Di tempat lain, Cap Chase makin kewalahan melawan gerombolan zombie, dan kini jalan keluar mereka, yaitu Magic, sudah bergabung menjadi respawn. Di tengah pertarungan, Cap lalu berkata, "Thor, cepat kembali ke kapal." Thor lalu menjawab, "Gak bisa. Kalau gitu kita bakal kalah." Yang dibalas cepat oleh Cap, "Kalau kamu gak kembali kapal, Bumilah yang bakalan kalah. Suruh Rhodey serang tempat ini, jangan sampai ada sisa sama sekali." Thor lalu berkata, "Lu milih gue buat jadi pesuruh, Kapten." Sambil kewalahan, Kapten menjawab, "Aku milihmu buat menjadi pelindung Midgard. Bukankah itu memang tugasmu?" Mendengar hal itu, Thor lalu menembak seluruh zombie yang menghalanginya dengan Mjolnir.
Dia lalu melesat cepat menuju mulut Galactus. Tapi seorang sudah menunggu Thor di depan mulut Galactus. Orang itu adalah Gladiator yang kini sudah menjadi zombie. Ini karakter Gladiator atau Kalark itu salah satu karakter kuat di dunia Marvel. Mungkin lebih kuat dari Thor, tapi tergantung siapa yang nyeritain ya. Mungkin lebih lemah juga, lebih kuat juga. Pokoknya dia karakter kosmik kuat lah. Dia nama Kalark sendiri katanya inspirasi dari Clark Kent kalau nggak salah. Yang buat dia mungkin sekuat Superman ya. Ya gitu deh. Terus di tempat lain tim Red CS juga kewalahan. Mayat Human Torch sekarang udah berubah. Dia bangkit kembali menjadi Respawn. Lalu layaknya mantra dia juga mengatakan kemari dan lih. Tapi sebelum dia menyelesaikan ucapannya, The Thing memecahkan kepala Human Torch dengan tinjunya. Dia menyuruh Reed dan Sue untuk kabur karena anak mereka menunggu mereka di rumah. Mendengar hal tadi, Reed lalu bergegas membawa Sue untuk kabur. Tidak menyadari kalau Sue sudah tergigit dan sedang dalam proses berubah. Sambil bergegas lari, Reed mengatakan, kita bisa mengalahkannya. Jika saja aku mendapatkan sampel, aku pasti bisa. Aku. Lalu Sue sambil terbatuk-batuk memotong. Mereka sudah mati. Lalu Sue membuat force field tepat di depan Reed, menahannya agar dia tidak bisa kemana-mana. Kau selalu harus melihat lebih dekat apa yang tersembunyi dalam kegelapan, bukan? Nah, sekarang kau sudah melihatnya, bukan? Lihatlah baik-baik. Kemari dan lihatlah, Reed. Kemari dan lihatlah. Ucap Sue sambil membuka mulutnya lebar-lebar bersiap menggigit Reed. Pada halaman selanjutnya kita diperlihatkan War Machine yang mulai khawatir dengan tim yang masuk dalam tubuh Galactus. Apalagi sudah cukup lama komunikasi mereka terputus. Semenjak menginjakkan kaki mereka ke dalam Galactus. Tapi saat dia melihat kaca pesawat, dia melihat Thor terbang ke arah pesawat. Dia dengan santainya membuka pintu pesawat, tidak mengetahui yang menuju ke arahnya bukan orang yang sama yang terbang bersama dia sebelumnya. Lalu War Machine berkata, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa mereka membutuhkan bantuan? Saat dia mengakhiri kata-katanya, dia menyadari Thor tidak sendiri di belakangnya. Terdapat segerombolan zombie terbang mengikutinya dari belakang. Thor mendorong masuk War Machine ke dinding pesawat, sedangkan zombie lain menghancurkan pesawat tersebut dari luar meledakannya. Lalu pada bagian akhir cerita, fokus cerita dikembalikan ke 4UNC Street. Kita melihat Spider-Man bersama dua anak dari Reed dan Sue sedang asik bermain catur, hingga perhatian mereka beralih ke bola api raksasa yang terlihat jatuh dari langit. Pada halaman terakhir cerita kita melihat bola api raksasa itu adalah mayat Galactus yang sedang terjun bebas ke bumi. Menarik ceritanya ya, menarik. Tapi kalau dibandingin sama Marvel Zombie mungkin kurang wah ya di ceritanya. Soalnya kalau Marvel Zombie itu kan kayak cepet banget ya, dari 0 ke 100-nya. Dari si Sentry zombie Sentry muncul di awal cerita terus tiba-tiba nyebar cepat banget. Tapi kalau di sini ini sampai isunya berakhir baru Galactus baru jatuh. Mungkin ini alasan yang sempat di cancel juga ya, karena dibanding pendahulunya agak kurang lah kalau dibandingin. Tapi yang gue senang dari cerita ini tuh dia benar-benar ngambil continuity Marvel yang baru-baru, misalkan kayak Fantastic Four sekarang tinggal di 4UNC Street bukan Baxter Building lagi, karena emang di cerita terbaru kan gitu ya, setelah mereka balik dari luar angkasa, mereka balik dari tugas mereka jadi dewa itu, mereka sekarang tinggal di apartemennya The Thing kalau nggak salah 4UNC Street itu. Tapi akhirnya jadi Fantastic Four markas jadi di situ. Terus kita dikasih informasi baru tentang Galactus. Ternyata Galactus gitu tergantung siapa yang lihat apa bentuknya. Jadi karena kita manusia ngelihat dia sebagai bentuk manusia. Terus tapi yang menarik lainnya tuh si Wolverine tak kenapa kayak tahu ini para zombie atau Respawn. Ini tuh sebenarnya makhluk apa gitu. Padahal kan setahu gue di cerita utama Marvel itu Wolverine nggak pernah lawan zombie ya. Iya sih pernah lawan sih kalau kita ikutin cerita House of X atau Power of 10 itu kan emang ada zombie juga, atau X-Sword ya, pokoknya emang ada zombie juga di situ. Tapi seingat gue tuh Wolverine emang pernah lawan zombie ya dulu ya. Makanya dia kenapa bisa tahu ini zombie itu makhluk apaan, atau jadinya ini zombie itu makhluk lain yang coba bentuk aja kayak zombie, nggak tahu juga.
mungkin bakal ada ceritaan di isu selanjutnya ya. Ya udah kalau kayak gitu, videonya sampai di sini dulu. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini juga. Terus jangan lupa share. Jangan lupa share biar teman-teman kalian tertarik gitu lihat channel ini juga. Share aja ke teman kalian yang suka dengan komik atau suka dengan apa namanya pop culture ya. Coba di share aja. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Misalnya kalian ini tadi diceritain ya gini ada apa ya, silahkan aja. Ya udah kalau kayak gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah kawan, bye.